Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisnis kuburan palsu para Khabib Ba'alawi rungkat lagi kaum muslimin. Terbongkar ada kuburan palsu dari para Khabib Ba'alawi di situs Majapahit, situs Kumitir, Mojokerto kaum muslimin. Berdasarkan penjelasan dari masyarakat yang ada di sekitar situs Majapahit, situs Kumitir, bahwa kuburan tersebut adalah kuburan yang baru kaum muslimin. Kuburan baru yang kemudian di sana diberikan nama Habib, kemudian diberikan nama Raden juga, kemudian diberikan silsilah Habib atau Raden tersebut, yang silsilahnya itu adalah silsilah Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Jadi tujuan dari para Khabib Ba'alawi itu kaum muslimin, kalau melihat dari video ini kaum muslimin, selain mereka menjadikan kuburan-kuburan palsu itu sebagai ATM berjalan, sebagai penghasil fulus, tujuan mereka tentu untuk merubah sejarah. Maunya mereka, para pendahulu, para Khabib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, mereka adalah para pejuang kaum muslimin, ya. Mereka sudah ada sebelum kerajaan-kerajaan itu ada. Nantinya kerajaan itu akan diklaim bahwa para raja-raja itu adalah orang-orang Ba'alawi kaum muslimin. Dan lagi-lagi tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia tambah menghormati mereka, tambah menjadi pacal mereka kaum muslimin. Itu kelicikan mereka, ya. Karena sejarah-sejarah itu banyak yang dirubah kaum muslimin. Ya, kalau kita melihat video-video tentang para Khabib Ba'alawi yang merubah-rubah sejarah, itu banyak sekali. Bahkan sampai mereka ini berani mengklaim bahwa Pulau Jawa itu adalah milik Aulia Tarim. Sampai seperti itu kaum muslimin. Ya, bukan tidak mungkin suatu saat ketika ada situs-situs sejarah di seluruh Indonesia, kemudian diklaim di sana ada kuburan Ba'alawinya, nanti bukan tidak mungkin suatu saat mereka mengatakan Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim, milik para Habib Ba'alawi. Dan itu terbukti dengan adanya kuburan-kuburan tua di situs-situs tua, situs-situs penting yang ada di Indonesia ini kaum muslimin. Jadi itu salah satu tujuan mereka kaum muslimin. Jadi sangat licik mereka itu kaum muslimin, ya. Dan coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin, di mana ditemukan makam palsu dari para Khabib Ba'alawi di situs Majapahit, situs Kumitir, Mojokerto. Ya, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto Channel mengupdate hasil penggalian ekskavasi situs Kumitir. Ini lokasi pagar paling barat yang tadi. Saya akan jalan menuju makam yang bertuliskan Ba'alawi. Ini saya sengaja rekod terus tanpa putus biar teman-teman tahu, biar teman-teman punya bayangan bagaimana kondisi asli, jarak temuan pagar, dan ini berada di dalam area pagar. Ada bangunan yang belum saya dibangun di sini, di area makam ini. Alhamdulillah sudah tampak ini hasil penggalian teman-teman arkeolog. Aduh, ini ada musik, ini harus di tata ulang audionya nanti ya, ntar. Ini tampak temuan struktur bata merah menyerupai lantai atau tembok atau apa, jenengan punya gambar sendiri. Tepat berada di bawah bangunan hijau ini. Bangunan hijau ini adalah makam baru dan semua warga menyatakan ini adalah semua makam baru. Jadi makam yang bernisan besar ini, bernisan-nisan besar ini adalah makam baru, dibangun atas instruksi seseorang yang mengaku Habib, dan terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini ada tulisan Ba'alawi, ada tulisan Raden, ada tulisan Cokro. Jadi baru kali ini ada silsilah Ba'alawi yang mengatasnamakan Raden. Jadi ya sangat diragukan. Ini tanpa sisi luar. Nah, ini teman-teman sedang melakukan proses ekskavasinya seperti ini, biar dulu punya gambaran gimana teman-teman dari BPK Jatim melakukan proses ekskavasi situs Kumitir ini. Nah, ini lokasinya dan ini titik penggaliannya. Jadi dulu punya gambaran seberapa dekat lokasi ekskavasinya ini.
Ini adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh BPK Jatim pada periode Oktober 2024 ini. Dan sekedar jenengan biar tahu, biar kasih gambaran kalau situs komputer ini sudah dilakukan proses ekskavasi bertahap dari tahun ke tahun, sudah 4 tahun ini kalau nggak salah. Ini makam-makam yang berada di luar bangunan. Ini bangunan makamnya, bangunan makam utamanya. Semoga pihak terkait, mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, Muspika, Polsek Jatirejo, Koramil Jatirejo, Polres Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto, bahkan Polda bisa mengusut tuntas atas berdirinya makam-makam palsu yang terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini yang baca sendiri, jelas-jelas palsu itu silsilahnya. Dan ini dibangun di atas wilayah cagar budaya, di atas situs Majapahit. Ini ada 2 artefak batu pahat berbentuk kotak ini. Dulunya pasti ditemukan saat menggali pondasi membangun makam ini. Seperti ini lokasinya, berada di tengah ladang tebu, dan titik yang sedang digali ini berada di dalam talut atau di dalam pagar yang ditemukan oleh teman-teman arkeolog seluas 6 hektar lebih. Sangat-sangat disayangkan kalau proses ekskavasi ini terhenti hanya karena adanya bangunan makam palsu ini dengan modus memasang figura dengan silsilah palsu yang menyangkut nama Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW seperti ini. Mojokerto Channel sudah mewawancarai beberapa warga dan memberikan kesaksian kalau makam bernisan besar ini adalah makam baru, makam palsu. Dulu bisa menyaksikan di konten Mojokerto Channel yang sudah kita upload beberapa hari kemarin. Ini adalah tali-tali untuk menandai zona yang akan digali oleh teman-teman arkeolog. Seperti ini prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, kita zoom ya, ini di daerah yang paling barat, di zona yang paling barat ini. Ini berada di pagar paling barat di temuan situs komputer. Ini makam desa, makam dusun. Lah, ini adalah makam palsu yang ada tulisan Pahlawinya di situ. Ini saya jalan menuju ke selatan, berada di barat makam. Saya menuju ke selatan di titik penggalian terluar bagian barat selatan, pojok selatan. Nah, ini dulu prosesnya dulu. Berada di barat makam. Nah, ini makamnya. Di bawah pohon besar ini adalah makam yang bertuliskan Pahlawi, makam palsunya. Kita ini berada di barat makam, dan di titik penggalian paling barat, temuan dinding, temuan talut, temuan pagar, temuan benteng, atau apapun istilahnya, yang berada di luasan area 6 hektar lebih. Temuan situs Majapahit terluas di Nusantara. Seperti ini dulu proses penggaliannya. Nah, ini makamnya, biar dulu punya gambaran. Ini adalah dinding talut, tembok benteng paling barat. Hasil penggalian ekskavasi teman-teman arkeolog BPK Jatim, di titik paling barat ini ada makam Habib yang bertuliskan Pahlawi. Di sini makamnya. Terusnya adalah memasang figura silsilah Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini. Jangan baca ulang ya, jangan pause, jangan baca ulang nama-nama yang ada di tulisan tersebut. Nah, ini itu ada figura yang menggantung, itu adalah figura untuk memasang silsilah. Nah, ini figuranya untuk memasang silsilah tadi. Ini kita berjalan menuju ke hasil ekskavasinya ya. Ini hasil ekskavasinya sangat dekat dengan lokasi makam palsu tersebut, dan ini kita ketemu dengan salah satu warga lokal ya, ini ya, wawancaranya ya. Dan pintu mulai nih Pak. Setengah 8 ya. Ini rencana langsung nembus makam itu Pak.
Dari Semprap nggih. Jenengan warga mriki asli? Nggih. Oh, alah. Nek Semprap jenengan niki mulai tahun pinten, Pak? Wontene makam niki, Pak? Mulai tahun berapa? Kurang tahu nggih. Padahal warga mriki jenengan nggih. Sing bangun sinten, Pak? Sing bangun Habib sinten? Oh, ini anu ini hasil penggalian kemarin nggih, teman-teman nggih. Jadi yang bangun niki sinten, Pak? Oh, Habib Pak nggih yang bangun nggih. Saya mboten mriki nggih. Grene pundi, Pak? Mboten Semprap nggih. Asli teng mriki napa anu Habib ini? Boten Mboten teng mriki nggih. Teng mriki manggene pundi, Pak? Habib. sama nggih. Nggih. Boten ngertos Mas. Oh, nggih. Pun mboten teng mriki nggih. Nggih, boten. Riyen manggon pundi, Pak? Gereja ijo niki. Nggih. Oh, sakniki mboten teng mriki. Terus rutinane jamaahane teng pundi sakniki, Pak? Pun mboten wonten rutinane nggih. Dadi nggih. Habib pun mboten manggen mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Bapak asli mriki nggih. Asli mriki nggih. Suwun-suwun, Pak nggih. Niki yang digali kemarin, Pak nggih. Oh, niki yang pertama riyen nggih berarti nggih. Yang minggu pertama nih ada penggalian di utara makam. Alhamdulillah suwun, Pak nggih. Kalau tak melampah-melampah riyen. Monggo, Pak. Itu penuturan warga kalau Habibnya sudah tidak di sini, tidak di rumah ini. Ini rumah Habib yang sekarang dia entah kemana meninggalkan jamaahnya juga sudah nggak dijalankan rutinannya. Ini makamnya, makam yang tadi yang jelas-jelas ada tulisan Pahlawi, ada silsilah makam utama yaitu Mbah Mustafa, ya Mustafa yang menurut silsilah tadi, menurut silsilah dalam Bigora tadi itu adalah Durya Rasul dari klan Ba'alwi. Kalau menurut itulah ya, menurut Bigora yang ada di makam tersebut. Nah, ini penggaliannya. Jadi makam ini berada di dalam talut. Jadi makam yang ada tulisannya Pak Alwi tadi ada di dalam area talut, area pagar, area tembok, area dinding, entah apa istilahnya. Yang jelas dindingnya sangat panjang ini. Ini hasil penggalian teman-teman kemarin, luar biasa. Ini salut dengan teman-teman arkeolog yang luar biasa cepat pengerjaannya. Hari ini sudah sampai tahap sini, sudah sampai titik ini. Selamat buat rekan-rekan BPK Jawa Timur, Pak. Terima kasih Atas kesuksesannya pada periode ekskavasi kali ini, Pak. Ya, terima kasih atas Tuh kaum muslimin ya, jelas ya. Di situs Majapahit, situs Kumitir ada kuburan Ba'alawinya. Dan alhamdulillahnya kaum muslimin, masyarakat sekitar menyatakan bahwa kuburan tersebut adalah baru, bukan kuburan tua. Kalau sampai masyarakat mengakui itu adalah kuburan tua, apalagi mereka mengatakan bahwa itu adalah kuburan yang sudah ada sejak zaman sebelum kerajaan. Bisa jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu akan diklaim rajanya adalah Ba'alawi. Dan itu tadi kaum muslimin, lebih jauh suatu saat mereka akan mengklaim bahwa Indonesia ini ada karena jasanya para KB Ba'alawi. Kalau Jawa mereka sudah berani mengklaim ya, Pulau Jawa milik Aulia Tarim. Tinggal nanti Indonesia saja, mereka tinggal nyebut Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Karena terbukti kuburan-kuburan tua yang ada di situs-situs bersejarah ya, itu adalah kuburan para Kabib Ba'alawi. Jadi sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ya. Secara sejarah mereka bisa merubah, secara fulus mereka juga dapat. Karena kalau kuburan itu dikeramatkan, apalagi diakui oleh masyarakat, diakui oleh kaum muslimin bahwa kuburan tersebut adalah kuburan keramat, kuburan para wali, maka mereka akan menziarahi, mereka akan ngalap barokah di sana. Ya, kuburan tersebut akan dibangun terus, dibangun semakin megah.
Ya, dibuat para peziarah itu nyaman di sana, bisa menampung banyak jamaah. Dan otomatis kota infak yang ada di sana ukurannya juga semakin besar. Semakin besar kota infak, semakin banyak isinya, semakin banyak pula fulus yang mengalir kepada pembuat kuburan palsu. Ya, dan sudah banyak kuburan-kuburan palsu terbongkar kaum muslimin ya. Salah satunya kuburan palsu milik Pak Lutfi bin Yahya yang sudah viral beberapa bulan yang lalu, yang katanya penjaga kuburan palsu milik Pak Lutfi bin Yahya itu sekali setor kepada Pak Lutfi bin Yahya 5 karung kaum muslimin. Bayangkan. Kalau sampai para mukibin tidak sadar juga akan tipuan-tipuan para Kabib Ba'alawi, bukan tidak mungkin Indonesia ini nantinya akan dikuasai para Kabib Ba'alawi, dan tugas orang asli Indonesia, orang-orang pribumi adalah mencintai dan memuliakan para Kabib Ba'alawi ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.